Oke guys, masuklah kita ke part 6, yaitu adalah bagian kita akan mereview motor Bro Raka. Ini dia Kawasaki ZX25RR yang sudah dimodifikasi jadi race motor. Oke guys, ini adalah part ke-6. Jadi yang ke-1 itu adalah waktu motornya datang, yang kedua itu waktu ganti Yoshimura, yang ketiga itu waktu ganti Akrapovic, yang keempat itu waktu ganti velg, yang kelima waktu ganti Bipro radiator guard, dan ini adalah yang ke-6 adalah bagian part di mana kita akan mereview secara keseluruhan apa saja yang sudah dimodifikasi di race motor. Pertama-tama gue mengucapkan terima kasih banyak buat Bro Raka and Dad ya, yang sudah mempercayakan motornya ini. Kalian nonton part 1 itu benar-benar datang dari dealer, langsung diantar ke Lais Motor, belum pulang ke rumahnya bahkan gitu ya. Ketika masih 0 km langsung ditaruh di Lais Motor, dititipkan di Lais Motor, dipercayakan untuk didandanin, untuk jajan lucu, lalu dikasih juga kesempatan Lais Motor untuk mengkonten menggunakan motornya si Bro Raka. Terima kasih banyak ya bro. Hari ini mari langsung saja kita review apa saja yang sudah terpasang di motor ini. Let's go. Oh iya, jangan lupa untuk cek playlistnya Lais Motor ya. Di YouTube-nya itu ada Kawasaki ZX25RR untuk menonton lebih lengkap atau lebih banyak lagi part-part review dari motornya si Bro Raka ya. Oke, nah seperti yang gue bilang di part 2 itu kita langsung melakukan pemasangan knalpot. Ini adalah exhaust yang dipilih sama Bro Raka, yaitu adalah Yoshimura Heptaforce yang tipe TTB, atau ini adalah tipe yang tertingginya. Jadi dia sudah mendengar dari Akrapovic sama Yoshimura, dia lebih senang dengan suaranya Yoshimura. Jadi dia itu tim Yoshimura ya guys ya. Nah ini adalah tipe yang TTB, yaitu adalah titanium blue muffler dengan headernya pun juga full titanium. Jadi semuanya sudah full titanium. Ini adalah tipe tertinggi dari Yoshimura Heptaforce dengan carbon end cap di belakangnya. Nah, jangan lupa Yoshimura itu juga punya banyak tipe ya guys ya. Ada yang TTB yang ini, ada yang TT atau titanium full, muffler titanium, headernya pun juga titanium. Ada yang STB, mufflernya kayak begini ya, tapi headernya stainless, dan ada yang SSF yang paling ekonomis atau yang bagian entry levelnya, yaitu semuanya full stainless steel. Nanti akan kita sound check juga, mewah. Dan ini modelnya underbelly ya, jadi agak sedikit balik kayak ke tipe lama atau tipe sebelumnya ya, nice. Untuk tenaganya sih gue akui untuk yang underbelly ini lebih responsif atau lebih ngejambak di RPM awal ya. Kalau RPM atas kayaknya gue lebih berasa lebih dapetnya Akrapovic, tapi dua-dua itu adalah option yang kalian bisa dapatkan supaya mendapatkan performa yang optimal untuk motor kalian. Lanjut, seperti yang kemarin kita dari part 2 lanjut ke part 3. Part 3-nya itu adalah si radiator Bipro, radiator racing Bipro. Nah ya, kalian bisa lihat ini radiator jumbo banget, gede banget ya secara volume. Kalau yang lama itu dia cuman segini doang, kalau sama yang radiator Bipro ini dia sampai bawah guys. Ya, jadi ada kayak oil coolernya kalau kayak di moge-moge ya, atau di motor Eropa ada bagian oil coolernya. Nah, kemarin udah kita ukur juga secara volume itu kan dia lebih gede, lebih banyak. Nah, fungsinya ini banyak sekali. Selain bikin suhu motor itu lebih nggak cepat panas, tapi dia juga tetap menjaga suhunya itu optimal untuk mesin, untuk radiator. Makanya itu ketika gue coba, suhunya itu nggak pernah di atas 105 lah ya. 100 kayak 105 itu kayak udah maksimal. Sedangkan dia pun juga nggak sampai di bawah 90. Dimana 90 sampai 100 itu adalah suhu yang optimal untuk mesin ketika dia lagi di bawah atau lagi di riding. Nah, kalau kalian bisa lihat, kalian juga nggak perlu khawatir karena ini sudah ada radiator grill atau radiator guardnya. Jadi ini sudah aman juga dari hentakan-hentakan kayak kerikil atau batu ya. Jadi udah aman banget. Nah, suara ngiung-ngiungnya atau suara mesinnya pun juga jadi jauh lebih keluar. Nah, seperti yang gue bilang itu, untuk penggantian radiator Bipro ini juga sebenarnya didukung atau dibantu dengan penggantian selang radiator. Karena itu kita juga sudah ganti selang radiatornya menggunakan Samco. Kita pilih warna merah, sama air radiatornya pun juga sudah kita ganti. Jadi kita maksimalkan semuanya, jadi nggak nanggung-nanggung ya. Lalu kita balik nih ke kita menuju ke bagian ini kaki-kaki. Nah, kalian bisa lihat kaki-kakinya ini mewah banget, setuju nggak? Ya, kalau setuju kalian pencet like. Lalu kenapa gue bilang ini udah mewah banget? Kalian bisa lihat kaki-kaki yang standar itu tuh nggak se-full ini dan nggak sekokoh ini gitu ya. Pertama yang kita lakukan di motor ZX25RR ini adalah kita melakukan penggantian double disc.
Untuk penggantian double disc, kita ganti juga peleknya menggunakan Gelspeed GP1S. Ini yang tipe GP1S dengan palangnya 5, warnanya merah. Sesuai dengan konsepnya dia, yaitu hijau merah. Nah, yang kita butuhkan adalah bottom shock. Ini adalah untuk dudukan kaliper kanan dan kirinya. Lalu kalipernya kita pakai M4, udah sepasang kanan kiri, 108 mm. Discnya kita pakai Brembo yang Super Sport. Dan kalian bisa lihat ini ada baut disc titanium dari Kenmoto. Ini bautnya sih gokil ya guys ya, luar biasa. Mewah banget. Kalian bisa lihat goldnya itu beda daripada gold baut titanium lainnya. Goldnya itu jauh lebih mengkilap gitu. Jadi ini adalah detail yang bikin motor jadi semakin mewah dan jadi semakin manis. Oke, nah untuk gear speed kita juga sudah ada adaptor khusus untuk dudukan disc sebelah kirinya. Nah, kalian juga bisa lihat di sini ada brake cooler dari karbon. Brake cooler dari karbon ini fungsinya tuh banyak banget ya guys ya. Nggak banyak sih, satu doang. Yaitu adalah untuk membantu flow udara untuk dia dihembuskan ke kampas. Jadi kampas itu nggak cepet panas. Ya, jadi kampasnya itu bisa bekerja dengan optimal tanpa kayak overheat gitulah gitu kampasnya. Nah, ini juga selain fungsinya untuk membantu flow udara ke kampas, ini juga bikin tampilan kaki-kaki jadi lebih kokoh, jadi lebih lebar. Kalian bisa lihat kan, jadi full banget di bagian sini. Ya, di sektor kaki-kaki ini sih udah kayak moge banget lah. Lalu ini kita juga bikin anodize, kita anodize shocknya, kita anodize supaya dia ada kesan warna goldnya gitu. Ini ada kesan warna goldnya, jadi kalau gold itu lebih identik kayak warna Öhlins ya. Tapi selain identik dengan warna Öhlins, kalau motor ada goldnya itu juga lebih manis atau lebih bagus. Ini selang remnya juga sudah kita ganti. Di depan sini juga ada spakbor karbon dari karbon parts pastinya. Nah untuk velgnya lebarnya 3,5 inch, ini kita kasih pentil dari Kenmoto. Dan untuk bannya kita ganti pakai Super Corsa. Ini ukurannya 120, kita upgrade dari yang sebelumnya 110. Oke, kita menuju ke bagian muka depannya nih, tampang depannya. Nah, tampang depannya ini kalian bisa lihat di bawah ini ada winglet. Ini bikin jadi semakin tajam ya. Ini sama kayak yang lama, sama kayak ZX25R yang lama. Ya, lalu ada iRam. Ya, jadi semakin lancip. Cuman kurang proyektor Kenmoto doang. Oke, lalu kita ke atas dikit, ada spion winglet dari Kenmoto. Ini adalah spion winglet Kenmoto yang bahan material dari CNC, jadi kuat. Dan ada convex mirrornya untuk membantu penglihatan ya, jadi supaya lebih semakin jelas. Ya, thank you. Oke. Nah, ini kalau Bro Raka dia nggak milih pakai lampu sen ya, jadi polosan aja. Lalu ini adalah windshieldnya atau windscreennya. Dia pakai Yoshimura Wind Armor. Windshield ini bikinan dari Yoshimura. Desainnya dia memang sedikit jenong dan lebih tinggi. Fungsinya itu banyak. Selain untuk kita nunduk, anginnya kena ke wajah atau ke visor helm seperti kayak kotoran atau nyamuk gitu ya. Nah kalau kita nggak nunduk, kita berdiri, angin pun juga nggak langsung menuju ke dada. Jadi ini adalah merupakan windshield yang cocok dan desainnya sudah dipaskan lah ya untuk riding, mau nunduk atau kita mau agak sedikit tidak nunduk. Oke, mari kita lanjut ke bagian arah kokpitnya. Nah di kokpit ini yang kita lihat pertama ada master remnya. Ini RCS 19 Corsa Forta. Ini untuk menunjang si double disc-nya. Jadi kalau double disc sudah harus pakai 19 ya guys. Itu yang perlu diingat. Tabungnya kita pakai Lightech warna merah. Aqua satunya pun merah. Ya, dan perpaduan Progat Carbon warna merah. Dan yang sekarang Progat Carbon itu pokoknya dia brand karbonnya itu sudah dipernis ya guys ya. Jadi tidak bisa dikopek. Oke. Nah, lalu di kokpitnya ini sih menurut gue cukup simple karena speedometer sendiri kan juga udah keren ya. Jadi kokpitnya ini sih ya dia tetap mempertahankan agak lumayan sedikit ori lah. Kayak segitiganya nggak ada yang nggak ganti. Lalu ini kalian bisa lihat ada steering damper dari Öhlins SD007 yang warna hitam. Nah, ini apa? Ini bukan bagian dari steering damper ya guys ya. Ini adalah phone holder. Ya, karena di sini udah ketutupan sama steering damper. Jadi phone holder Kenmoto itu bisa kita akalin di atas steering damper tanpa mengganggu kinerja steering dampernya dan juga tidak menutup pandangan kita ke speedometer. Very nice. Oke, di tangkinya ini ada Kenmoto fuel cap atau gas tank cap yang terbaru yang sudah menggunakan kunci dari Kenmoto.
Jadi kalian nggak perlu takut kalau yang biasa kan langsung putar aja gitu kan, takut diisengin atau parkir di mana gitu ya. Kalau yang Kenmoto ini sudah ada kunci khususnya dan sangat mudah sekali untuk dibuka. Oke, kita berlanjut ke bagian tengah bodi. Nah, kalau di bagian tengahnya ini kita ada delta box dari karbon part. Ini delta box-nya ini berfungsi untuk bikin motor ini jadi lebih besar ya. Sedikit kamuflase karena cover, karena dia menutup rangkanya. Jadi supaya bolong-bolong di rangkanya itu nggak begitu kelihatan. Yang kelihatan adalah seperti bodinya itu menyatu gitu ya. Jadi makin gede dan makin full, makin gambot. Ini merupakan salah satu produk yang favorit juga ya, karena bikin look motor itu jadi lebih full, lebih penuh gitu. Lalu ini ada footstep dari Kenmoto. Ini adalah footstep yang V2. Menurut gua ini footstep sangat keren sekali desainnya dan juga harganya pun juga sangat terjangkau. Nah, kalian bisa lihat di sini banyak titik-titik ini. Titik-titik ini fungsinya itu untuk riding positionnya bisa di-adjust. Jadi ini bisa menyesuaikan dengan style dari ridernya atau seperti tinggi ridernya atau bahkan ukuran sepatu ridernya itu bisa di-adjust dari sini. Ada beberapa yang suka modelnya kayak agak standar bisa kita turunin, atau ada yang suka kayak gua agak sedikit ke belakang dan agak sedikit turun kakinya supaya shifting itu menurut gue lebih effortless ya. Jadi karena kaki kita udah rada ngatung, jadi bener-bener kaki kita tinggal yang dicowel doang, itu udah jadi jauh lebih enak. Apalagi dengan motor yang sudah quick shift kayak begini, itu sangat enak sekali kalau kita udah ganti footstep guys. Jadi kaki kita tuh udah rada miring dan bener-bener untuk shiftingnya itu effortless banget. Untuk blippernya pun juga tinggal kayak, pokoknya kaki tuh lebih nggak effort lah gitu ya untuk shifting dan ngeremnya. Itu yang gue suka dari si Kenmoto rear set yang tipe V2 ini. Dan warnanya pun juga bagus, dan selama ini kita jual pun warnanya pun nggak ada yang luntur gitu. Jadi secara warna pun juga awet dan kuat. Karena beberapa brand sih kita lihat warnanya luntur-luntur gitu. Jadi agak sedikit bikin gatel gitu ya. Oke, ini dia V2-nya. Lalu kita menuju ke belakang. Nah, di belakang ini velgnya sama Gelspeed GP1S warna merah. Asli mewah banget sih ya. Ini kalau kalian bisa lihat nih, motornya sih bagus banget. Kalipernya Brembo, kita pakaikan yang posisi atas. Pilihannya Bro Kakak, dia maunya yang posisi atas. Dengan bracket dari Kenmoto. Sama, baut discnya dari Kenmoto warna gold. Mewah sekali ya. Ini tuh walaupun even cuman sebatas baut, tapi ini memberikan kesan detail yang sangat detailnya itu dapat banget gitu, karena kayak baut aja sampai sedetail itu gitu. Dan bautnya pun kalau kalian mau detail kan harus pilih warnanya yang kayak Kenmoto gini ya guys ya. Warnanya itu dia bagus banget anodize-nya. Nah, untuk peleknya sendiri kan dia ukurannya 5,5 inch. Sedangkan kalau yang standar itu sudah kita bahas di video sebelumnya, dia ukurannya 4,5 inch dan bannya 150. Ini kita pakaikan bannya 180. Lihat tuh, gambot banget kan? Gede banget ya. Jadi untuk motor ini sih looknya dapat banget, besarnya, kokohnya, mewahnya dapat banget di motor ini. Ya, sedangkan dibandingkan sama yang lama 150, perbedaannya cukup signifikan. Dan sudah gue coba, sudah gue bawa, ini stabil banget dan lebih nempel ke jalanan. Cocok banget buat dibawa harian kalau ban lebih lebar itu, kan dia semakin nempel ke bagian aspalnya. Let's go, ini kita bagian sebelah kiri. Ini juga ya guys ya, jalur pedok sudah kita gantikan dengan Kenmoto. Seperti yang udah kita bahas di part pertamanya, yang bawaan pabrik tuh agak sedikit kurang lah kayaknya materialnya, sama bautnya pun juga miring-miring. Jadi segera kita ganti dengan jalur pedok Kenmoto, karena untuk menopang pedok itu sangat penting sekali ya, kita cari yang kokoh dan cari yang bagus seperti Kenmoto. Nah, ini gearnya sudah dapat dari Gelspeed. Ini gearnya merek SAM, khusus untuk Gelspeed. Ini tetap kita pilih ukurannya di 50, karena setelah kita coba emang ZX25RR ini tarikannya lebih enak di awal itu, karena salah satu pengaruhnya adalah dari si gearnya yang berukuran 50. Karena itu gearnya kita nggak turunin, gearnya tetap kita ikutin ukuran dari bawaan standarnya ZX25RR. Nah, si rantainya kita ganti pakai DID yang 46 edition yang collaborate sama si Valentino Rossi. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan 46. Ya, jadi bukan kaleng-kaleng nih, bukan cuma sekedar namanya doang. Ini ada emboss 46-nya dari Rossi. Lalu yang lebih gokelnya lagi, ini sambungannya warna yellow fluo. Ini adalah warnanya si Valentino Rossi ya. Warna yang identik dengan si Rossi.
ini dipasangkan di rantainya. Ya, jadi rantainya sih gokil, keren banget. Dan DID ini juga sudah standar racing ya. Jadi bisa dipastikan ini kuat. Dia sudah X-Ring. Mewah, kuat, dapat banget gitu ya. Itu adalah keinginan kita semua. Gitu ya, fungsinya dapat, looknya pun juga dapat. Nah, ini footstep Kenmoto dari sisi sebelah kiri. Nah, ini posisinya udah gua adjust sih kayak yang gua demen, yaitu adalah posisinya kaki kita tuh miring ke sini kan. Jadi bener-bener kaki kita tuh tinggal congkel aja, super effortless banget. Ya, Bro Raka juga udah nyoba dan dia setuju ini adalah posisi yang enak. Ini yang bisa didapatkan di rear set Kenmoto V2. Nah, ini kalau kalian mau lihat bagian sebelah kirinya dari kaki-kakinya. Keren. Oke guys, sepertinya cuaca sedikit tidak mendukung, sudah mau hujan dan motornya sudah mau pulang. Bro Raka sudah kangen banget sama motornya. Gue cuma mau say thank you buat Bro Raka yang sudah mau cek motornya. Dan buat kalian yang nontonin Les Motor, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Les Motor YouTube channel. Dan gue akan ketemu kalian di video berikutnya. Thank you, bye-bye. Should keep